Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang kesetimbangan pada asam dan basa ya. Jadi kita akan bicara kesetimbangan pada asam dan basa. Asam dan basa ya. Jadi nanti kita akan bicara bahwasanya asam itu, jadi asam itu ada asam kuat dan asam lemah ya. Asam kuat dan juga asam lemah. Contoh asam kuat ini adalah HCl. Kemudian contoh lagi adalah H2SO4. Nah, ini contohnya asam kuat. Asam lemah contohnya adalah CH3COOH. Nah, ini. Kemudian asam kuat ini terurai sempurna. Ini terurai sempurna dalam larutannya ya. Kemudian kalau asam lemah ini terurai sebagian. Terurai sebagian kecil artinya ya. Kemudian basa juga begitu ya. Nanti basa itu juga ada basa kuat ya. Ada juga basa lemah ya. Ada kuat dan basa lemah. Contoh dari basa kuat contohnya adalah NaOH. NaOH. Contoh basa lemah itu adalah NH4OH. Nah, untuk basa kuat di dalam air ini terurai sempurna ya. Terurai sempurna. Kalau basa lemah ini terurai sebagian. Terurai sebagian. Jadi bedanya pada derajat peruraiannya ya. Jadi kalau kuat itu terurai sempurna, kalau lemah itu terurainya sebagian. Nah, sekarang kita akan ambil kesetimbangan pada asam lemah dan basa lemah ya. Jadi di sini nanti kita akan kesetimbangan asam lemah ya, kesetimbangan kimia ya, kimia pada asam lemah. Nah, kita ambil asam lemah ya. Jadi di sini asam lemah itu adalah kita ambil contoh, ini adalah CH3COOH. Ya, di sini kita ambil contoh adalah CH3COOH. Nanti di dalam larutannya akan membentuk kesetimbangan ya. Ini adalah CH3COO negatif ditambah H plus. Ini untuk kesetimbangan yang ada di dalam larutannya. Jadi ini terurai sebagian. Nah, karena terurai sebagian, maka dia membentuk kesetimbangan. Ini tanda kesetimbangan itu reaksi dua arah ya, reaksi dua arah. Kemudian ini karena kesetimbangan nanti kita punya harga K ya, konstanta kesetimbangan. Di sini konstanta kesetimbangannya adalah konsentrasi ion-ion produk ya, yang sebelah kanan. Ini konsentrasi CH3COO minus ya dikalikan konsentrasi H plus. Nah, kemudian dibagi konsentrasi reaktan atau reaksi yang sebelah kiri ya. Jadi nanti itu yang bawah ini adalah konsentrasi CH3COOH. Nah, seperti ini. Di mana K di sini adalah konstanta kesetimbangan. Nah, karena di sini konstantanya kesetimbangan asam ya, maka ini nanti merupakan konstanta ionisasi asam atau Ka. Ya, ini untuk
reaksi yang berupa asam lemah. Nah, kemudian kita akan ambil contoh untuk yang basa, kesetimbangan pada basa ya. Jadi kesetimbangan kimia ya, kimia untuk pada basa lemah ya, pada basa lemah. Nah, gini. Contohnya apa tadi? Pada basa lemah tadi contohnya adalah NH4OH. Ini nanti dalam larutannya dia akan membentuk kesetimbangan ya. Ini nanti adalah NH4+ ditambah OH minus. Ini reaksi kesetimbangannya. Kemudian di sini untuk harga konstantanya ya, harga konstantanya di sini adalah analogi dengan yang atas tadi ya, yang asam, yaitu perkalian konsentrasi dari ion-ion produk ya. Di sini produknya adalah NH4+, konsentrasi NH4+, kalikan konsentrasi OH-, begini. Nah, ini dibagi dengan konsentrasi reaktan. Dalam hal ini adalah NH4OH. Ya, di sini konsentrasi NH4OH. Nah, ini K-nya konstanta ionisasi, karena di sini basa maka di sini sering disebut dengan Kb atau konstanta ionisasi basa lemah ya di sini. Ini satu saja di sini Kb sama dengan konstanta apa? Ionisasi ya, ionisasi basa lemah, Nah, ya, Ka tadi adalah konstanta ionisasi asam lemah ya, analogi dengan ini. Nah, sekarang ini kita akan gunakan nanti ya dalam perhitungan, di samping ada istilah Ka, nanti konstanta ionisasi ya, itu juga ada di sana namanya derajat ionisasi. Nah, nanti ada istilah juga derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Nah, baik itu pada asam lemah maupun pada basa lemah ya. Di sini sering disimbolkan dengan apa? Alfa. Derajat ionisasi itu sering disimbolkan dengan alfa ya. Jadi nanti di sini alfa itu sama dengan banyaknya mol yang terurai ya, banyaknya mol yang terurai dibagi dengan apa? Banyaknya mol mula-mula. Mol mula-mula atau mol di awal. Nah, ini definisi dari derajat ionisasi. Jadi sudah ada dua parameter ya, ada Ka atau Kb dan juga ada alfa. Nah, sekarang kita akan gunakan ini untuk contoh soal. Ini kita akan gunakan untuk contoh soal. Soal yang pertama. Ini kita akan bahas contoh soal yang pertama. Di sini apa contoh soalnya? Kita akan gunakan contoh soalnya untuk asam lemah dulu ya, yaitu CH3COH. Di sini diketahui atau suatu larutan ya, suatu larutan 0,15 molar CH3COOH ya. Ini suatu larutan CH3COOH mempunyai
mempunyai harga Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini ya. Kira-kira apa yang ditanyakan? Nah, di sini coba akan kita tanyakan yang pertama, yang A. Hitung pH ya, pH larutan. Ya, pH larutan ya, dihitung. Kemudian selain itu juga pertanyaan B yang kedua, berapa derajat ionisasi. Nah, jadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama hitung berapa pH larutan, yang kedua berapa derajat ionisasi. Nah, ini akan coba kita hitung. Nah, sekarang jawab ya. Di sini akan kita coba jawab. Yang pertama pH larutan ya. Jadi di sini kita akan tulis dulu reaksinya ya. Reaksi yang terjadi di dalam larutan, yaitu CH3COOH bereaksi membentuk kesetimbangan dengan CH3COO negatif ditambah H+. Nah, ditambah H+. Kemudian di sini kita akan mula-mula ya. Di sini mula-mula itu kita singkat M. Mula-mula di sini ada 0,15 molar. Asumsi saja volumenya 1 liter ya, maka di sini ada 0,15 mol. Kemudian ini belum ada, H positif juga belum ada. Kemudian yang bereaksi berapa? Nah, kita belum tahu ya, bereaksi misalnya X saja, maka di sini berkurang sebanyak X mol, CH3CO- nanti bertambah sebanyak X mol, dan H+ nanti juga bertambah sebanyak X mol ya. Sehingga kita akan hitung nanti pada kondisi akhir ya, CH3COOH-nya adalah di sini 0,15 dikurangi X. CH3COO- ada sebanyak X. H+ ada sebanyak X. Begini. Nah, kemudian di dalam di atas tadi diketahui ada konstanta ionisasi asam ya. Jadi di sini ada harga Ka. Konstanta ionisasi asam ya. Diketahui Ka tadi 10 pangkat min 5 ya. Berarti di sini Ka sama dengan, kita tulis dulu definisinya ya. Jadi konsentrasi ion-ion sebelah kanan dikalikan ya, ini perkalian konsentrasi ion yang sebelah kanan yaitu CH3COO- ya, kali konsentrasi H+. Nah, ini dibagi dengan konsentrasi ion yang sebelah, konsentrasi senyawa yang sebelah kiri ya, dalam hal ini CH3COOH. Ini adalah CH3COOH. Nah, ini. Nah, kemudian kita substitusikan yang di sini ya. Nah, substitusikan Ka tadi diketahui 10 pangkat min 5. Maka di sini Ka sama dengan 10 pangkat minus 5 sama dengan CH3COO tadi sini adalah X. Nah, di sini X. Ya. Kemudian H+-nya juga X. Nah, begini. Kemudian yang CH3COOH adalah 0,15 min X. 0,15 min X.
Nah, di sini untuk memudahkan perhitungan, ya, jadi di sini karena CH3CO adalah asam lemah, ya, di sini saya tuliskan statementnya, ya, karena CH3 COOH, ya, merupakan asam lemah, ya, maka untuk memudahkan perhitungan, ya, di sini yang konsentrasi CH3COOH yang tadi sama dengan 0,15 minus X, ya, maka X diabaikan, ya, karena sangat kecil, ya, sangat kecil, sehingga di sini kita anggap sama dengan 0,15 begini. Sehingga persamaan yang tadi kita tulis ulang, ya. Sehingga kita tulis ulang di sini 10 pangkat minus 5 sama dengan di sini X kali X, ya, X kuadrat tadi, per di bawah adalah 0,15. Sehingga dari sini kita bisa menghitung X sama dengan akar pangkat 2 dari ini 0,15 kali 10 pangkat minus 5, ya, 0,15 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini kita menggunakan kalkulator, ya, saya hitung dengan menggunakan kalkulator, ya. Saya hitung sebentar. Akar dari 0,15 eksponen minus 5 sama dengan 1 ini 00, saya begini aja, 0,00122. Nah, jadi ini nanti satuannya mol, ya, 0,00122 mol. Sehingga untuk yang X tadi, atau kalau mau dibuat notasi ilmiah, ini adalah 1,22 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, X tadi adalah konsentrasi H+, maka di sini konsentrasi H+, ya, sama dengan X, ya, sama dengan 1,22 kali 10 pangkat minus 3 mol. Sehingga untuk hitungan untuk yang A, pH, ya, pH sama dengan minus log 1,22 kali 10 pangkat minus 3. Ini saya hitung. Ini di log dari 1,22 eksponen dari minus 3. Ya, ini 2,9. 2,9. Jadi untuk yang A kita sudah ketemu, ya. Jadi pH larutan, pertanyaan yang A, jadi pH larutan adalah 2,9. Itu sudah ketemu. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan yang B, berapa derajat ionisasi? Nah, yang B, ya. Kita hitung derajat
ionisasi. Derajat ionisasi kita hitung ya, berapa derajat ionisasinya. Di sini yang terurai tadi sebanyak X ya, tadi X ini sama dengan yang terurai tadi ya. Terurai sama dengan 0,00122 mol. Nah, kemudian yang mol mula-mula itu tadi 0,15 mol ya. Sehingga di sini untuk alfanya sama dengan mol terurai ya, mol terurai per mol mula-mula. Mol mula-mula. Nah, jadi ini sama dengan 0,00122 per 0,15. Boleh juga dikalikan 100%. Jadi ini sama dengan, saya hitung pakai kalkulator ya, 0,00122 kali 100 dibagi 0,15 sama dengan 0,81 sama dengan 0,81%. Jadi derajat ionisasinya adalah 0,81%. Ini jadi sudah ketemu ya. Jadi kita simpulkan di sini. Jadi derajat ionisasi adalah 0,81%. Itu untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita coba lagi soal yang kedua ya. Kita akan coba soal yang kedua. Soal yang kedua, soal apa? Nah, kalau tadi diketahui Ka, sekarang kita akan diketahui pH ya. Tapi sekarang kita gunakan asamnya asam Ha gitu ya. Di sini suatu larutan 0,2 molar asam lemah Ha mempunyai pH sama dengan misalkan saja 3,2, misalnya 3,2. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, jadi kita bisa buat pertanyaan yang pertama, hitung atau berapa derajat ionisasi, derajat ionisasi asam Ha ya, asam Ha. Yang pertama, yang kedua atau yang B, kita bisa bertanya berapa harga Ka. Nah, berapa harga konstanta ionisasi Ka. Nah, begini. Jadi kita bisa membuat pertanyaan yang bermacam-macam, tapi ini kita cukup 2 saja ya untuk sekarang ini. Nah, kemudian dari sini kita akan coba jawab ya. Di sini kita akan coba jawab. Jawab untuk yang A dulu. Yang A, kita hitung reaksinya dulu ya, reaksi dalam larutan. Di sini ada Ha asam lemahnya, nanti terurai menjadi H positif dan A negatif. Nah, begini.
Tentu nanti di sini kita bisa membuat ini mula-mula, ya, kemudian yang bereaksi berapa dan akhir berapa. Jadi di sini asumsinya volumenya 1 liter saja biar enak ya, volume 1 liter biar enak. Maka kalau volume 1 liter, konsentrasi 0,2 molar, maka nanti HA-nya adalah 0,2 mol. Kemudian H plus belum ada, A minus juga belum ada. Yang bereaksi berapa? Yang bereaksi kita misalkan saja Z misalnya. Maka ini berkurang sebanyak Z mol, ini bertambah sebanyak Y mol, yang A juga bertambah sebanyak Z mol. Sehingga nanti pada keadaan akhir, ya keadaan akhir nanti ini 0,2 min Y, di sini H plusnya sebanyak Y, A minusnya sebanyak Z. Nah, ini ya. Kemudian untuk mempermudah perhitungan juga, nah di sini karena HA merupakan asam lemah, ya merupakan asam lemah sebagaimana diketahui dalam soal, maka nilai Y sangat kecil ya, Y sangat kecil ya, sangat kecil, sehingga nanti sehingga dapat diabaikan ya, sehingga dapat diabaikan itu dalam penjumlahan dan pengurangan ya, kalau dikalikan tidak bisa. Maka nanti di situ konsentrasi HA yang besarnya adalah 0,2 dikurangi Y, maka ini kita anggap sama dengan Y-nya diabaikan, ini sama dengan 0,2. Nah, kemudian untuk harga H plus ya sama dengan harga A minus, maka ini sama dengan Z. Nah, begini. Kemudian kita akan hitung harga Z atau Z ini nanti kan sama dengan H plus ya. Nah, nilai H plus tadi diketahui dari pH ya. Tadi diketahui pH sama dengan 3,2. Maka untuk menghitung nilai H plus ya, maka ini untuk menghitung nilai H plus diapakan? Yaitu dipangkatkan ya 10 pangkat min 3,2. Nah, nanti H plusnya kita hitung pakai kalkulator. Di sini shift X minus 3,2 eksekusi 6,3, nah, di sini sama dengan 6,3 kali 10 min 4 ya, kali 10 pangkat minus 4. Jadi harga H plus ini sama dengan harga Y tadi ya, harga Y. Jadi sini sama dengan harga Y, itu yang terurai. Berarti yang terurai di sini kita bisa menghitung ya. Di sini yang terurai Y sama dengan banyak mol terurai ya. Terurai sama dengan H plus tadi ya, sama dengan konsentrasi H plusnya itu. Jadi sama dengan 6,3 kali 10 pangkat min 4 mol. Sehingga kita bisa hitung untuk derajat ionisasi alfa sama dengan mol yang terurai ya, terurai per mol mula-mula. Mol mula-mula
Di sini yang terurai itu 6,3 kali 10 min 4 mol. Mol mula-mulanya adalah 0,2 dikalikan 100% ya. Jadi di sini berapa? Kita hitung pakai kalkulator. 6,3 kali 10 pangkat min 4. Ini saya kalikan 100 dibagi 0,2. Ini 0,32. Ini sama dengan 0,32%. Jadi derajat ionisasi sama dengan jadi di sini kita bisa simpulkan ya. Di sini jadi derajat ionisasi adalah 0,32%. Itu untuk yang jawabannya. Nah, kemudian yang B. Kita akan hitung sekarang yang B. Ya. B. B itu ditanya apa? Yaitu harga KA. Ya. B itu ditanya harga KA. Nah, di sini kita tadi reaksinya, kita tulis dulu reaksinya tadi. Tadi adalah C reaksinya kita tulis ulang ya. Reaksi tadi CH3COOH ini menjadi CH3COO negatif ya, ditambah H plus, Jadi di sini tadi dalam keadaan kesetimbangan di kondisi akhir tadi, di sini dianggap sama dengan mula-mula ya 0,2. Kemudian di sini itu Z-nya adalah 6,3 kali 10 min 4. H plusnya juga sama yaitu 6,3 kali 10 pangkat minus 4 ya. Kemudian harga KA ya, harga KA konstanta ionisasi kita tulis dulu rumus umumnya yaitu konsentrasi ion yang sebelah kanan ya. Di sini konsentrasi CH3COO minus ya kali konsentrasinya H plus ya dibagi konsentrasi yang sebelah kiri yaitu CH3COOH. CH3COOH. Nah, ini. Nah, kemudian harga-harga ini kita substitusikan. Di sini CH3COO minus sama dengan CH3COH plus ya. Di sini adalah 6,3 kali 10 min 4. Saya kuadratkan ya karena sama. Per konsentrasi CH3COH yang Y-nya diabaikan tadi ya, ini adalah 0,2 untuk memudahkan perhitungan. Kemudian di sini KA-nya akan kita hitung 6,3 eksponen minus 4 ya. Kalikan 6,3 eksponen minus 4 dibagi 0,2. Ini 1,98 kali 10 min 6. Berarti di sini saya bulatkan saja 2,0 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi KA-nya sudah ketemu. Kita jawab di sini ya. Jadi konstanta ionisasi asam Ha ya, di sini asam Ha
sama dengan 2,0 kali 10 pangkat minus 6. Ini untuk yang telah diketahui. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil menyelesaikan 2 buah soal. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3 ya. Kita akan masuk contoh soal yang nomor 3. Nah, tadi sudah contoh pertama itu asam lemah CH3COH. Nomor 2 itu contoh asam lemah untuk Ha. Nah, sekarang kita akan untuk yang basa lemah ya. Jadi di sini kita akan ambil basa lemah ya. Suatu basa lemah, kita buat soalnya ya. Suatu basa lemah NH4OH, kita ambil yang konkret saja ya, NH4OH ya, NH4OH sebanyak 0,25 mol dalam 1 liter larutan. Dalam 1 liter larutan mempunyai derajat ionisasi. Mempunyai derajat ionisasi berapa? Misalnya saja kita buat 0,9 ya. 0,9%. Nah, ini. Terus pertanyaannya apa kira-kira pertanyaannya? Kita buat soal. Pertanyaannya misalnya A. Ya. Kita tanya berapa pH? Berapa pH larutan? pH larutan. Kemudian B. Kita tanya apa lagi? Misalnya berapa Kb? Nah, berapa harga Kb NH4OH dalam hal ini ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan coba jawab. Nah, kita akan coba jawab ya. Jawab. Yang dari yang A dulu ya. Yang A. Kita akan tuliskan reaksinya dulu. Nah, reaksinya ini reaksi. Ya, reaksinya. Mohon maaf. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ini reaksinya kita tulis di sini ya. Reaksinya NH4OH membuat kesetimbangan dengan NH4+ ditambah OH negatif. Ini ya. Ini reaksinya. Kemudian di situ diketahui mula-mula ya adalah 0,25. Di sini diketahui mula-mula 0,25 mol. Ya, kemudian NH4+-nya belum ada mula-mula ya. Kemudian yang bereaksi berapa? Yang bereaksi di sini diketahui yang terionisasi 0,9%. Nah, berarti di sini yang terionisasi adalah 0,9/100 kali 0,25. Nah, kemudian NH4+ di sini juga sama 0,9/100 kali 0,25. Nah, kemudian OH-nya juga sama ya, ini 0,9/100 kali 0,25. Nah, begitu ya. Kemudian kondisi akhir, nanti ini tinggal dijumlahkan. Begitu ya. Kemudian di sini dengan seperti tadi ya, yang pengurangannya diabaikan, maka ini dianggap sama ya, dianggap sama dengan 0,25
25. Sedangkan di sini OH minusnya ini sama 0,9 per 100 kali 0,25. Itu ya untuk kondisi akhir. Nah, sekarang ditanya apa tadi? Yang pertama ditanya pH larutan. Maka di sini kita dapat ketahui konsentrasi OH- sama dengan 0,9 per 100 kali 0,25. Ini berapa? Saya hitung dengan kalkulator ya. 0,9 kali 0,25 dibagi 100. Nah, di sini ketemunya adalah 0,00225. Nah, di sini 0,025 karena volumenya 1 liter, maka ini sudah sama dengan molar. Nah, sekarang karena di sini OH, maka kita menghitung POH. POH sama dengan minus log 0,00225. Berarti POH ya, POH sama dengan di sini kita logkan ya. Log sensor sama dengan 2,6. Kasih sama dengan 2,6. Itu adalah POH. Nah, yang ditanyakan kan pH. Maka di sini pH sama dengan 14 dikurangi POH ya. POH berarti sama dengan 14 dikurangi 2,6. Sama dengan berapa? Nah, ini sama dengan 11,4. Nah, sama dengan 11,4 ya. Di sini diketahuinya. Jadi untuk yang A sudah berhasil dijawab ya, yang A. Kita tuliskan kesimpulannya, jadi pH larutan adalah 11,4. Ini pertanyaan yang A sudah terjawab. Nah, sekarang pertanyaan yang B, berapa harga KB ya? Berapa harga KB? Di sini B kita hitung harga konstanta ionisasi basa ya, yang ditanyakan konstanta ionisasi basa dari NH4OH. Nah, jadi untuk menjawab ini saya tulis ulang reaksinya ya. Jadi reaksinya tadi adalah NH4OH membentuk kesetimbangan dengan NH4+ ditambah OH negatif. Nah, jadi tadi kita tulis ulang mula-mula reaksi dan akhirnya. Ya, mula-mula tadi adalah 0,25. Tadi sudah kita hitung untuk yang 0,9 kali 100-nya ya. Di sini langsung saya tulis berkurang 0,00225. Ini belum ada, ini bertambah 0,00225. Yang OH minus juga bertambah 0,00225. Berarti di kondisi akhir ya 0,25 dikurangi ini, karena sangat kecil kita anggap sama dengan 0,25 ya. Kemudian di sini 0,00225, OH minus juga 0,00225. Nih, kemudian sekarang kita tulis definisi dari KB ya. KB definisinya adalah konsentrasi yang kanan dikalikan ya. Di sini adalah konsentrasi
NH4+ ya kali konsentrasi OH minus. Kali konsentrasi OH minus. Kemudian dibagi dengan konsentrasi NH4OH. Konsentrasi yang kiri yang ini. Nah, sekarang nilai-nilai ini kita masukkan atau kita substitusikan ya. Jadi di sini kita tulis di bawahnya Kb sama dengan NH4 plusnya adalah ini 0,00225, kita tulis di sini ya 0,00225. Yang OH minus juga sama di sini ya 0,00225 dibagi dengan konsentrasi NH4OH. Ini kita bagi. Konsentrasi NH4OH itu sama dengan 0,25. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Kb kita tinggal menghitung dengan menggunakan kalkulator. Di sini saya pakai kalkulator ya. Nah, di sini 0,00225 ya kuadrat ya. Kuadrat dibagi dengan 0,25. Berapa? Ini saya hitung dengan kalkulator ketemunya 0,00002025. Nah, jadi kalau ini dibuat notasi ilmiah, ini sama dengan 2,02 kali 10 pangkat minus 1, 2, 3, 4, 5. 0-nya 5 berarti 10 pangkat min 5. Ini ya. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil menghitung Kb-nya. Kita tinggal membuat kesimpulan. Jadi harga Kb dari NH4OH adalah 2,02 kali 10 pangkat minus 5. Nah, itu tadi kita sudah berhasil membuat 3 contoh soal ya. 3 contoh soal saya kira sudah mewakili yang nomor 1, nomor 2 asam lemah, nomor 3 adalah basa lemah. Kemudian kita tulis di sini kesimpulannya atau resumenya itu ya. Resumenya tadi kita sudah berhasil membuat definisi Ka atau Kb ya, konstanta ionisasi asam lemah dan basa lemah. Kemudian kita juga sudah berhasil menghitung derajat ionisasi ya. Kemudian tadi contoh soalnya adalah asam lemahnya CH3COOH. Kemudian asam lemah yang ini soal nomor 1. Soal nomor 2 ini adalah asam lemah Ha. Soal nomor 3 ini adalah NH4OH. NH4OH ini basa lemah ya. Jadi di sini asam lemah, ini juga asam lemah ya. Asam lemah yang ini basa lemah. Ini contohnya tadi ya. Basa lemah. Kemudian untuk contoh soal nomor 1 tadi diketahui Ka. Ditanya pH dan alfa. Untuk nomor 2 tadi diketahui pH. Kita mencari alfa dan Ka. Nah, yang nomor 3 ini diketahui alfa, kita diminta untuk tadi apa? pH dan Kb. Nah, jadi sudah lengkap untuk contoh soalnya. Semoga kalian menjadi paham untuk kesetimbangan asam dan basa
pada asam lemah dan juga basa lemah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada kuliah yang berikutnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.